Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Bapak. Apakah sudah semua memasuki Zoom meeting? Sudah, Bapak. Sudah, Pak. Sudah. Ya, kalau gitu Bapak absen dulu. Ika, Siapa yang absen, Pak? Hadir, Bapak. Yude, Hadir. Wina, Hadir, Bapak. Wahyu, Hadir. Degus. Hadir. Ya, terima kasih. Sebelum Pramana Saya, Pak. hadir. Iya, hadir, Bapak. Ya, maaf ya tidak kelihatan di sini wajah-wajahnya karena kecil di sini. Ya, sebelum ke pelajaran, mari kita menyanyikan lagu nasional ya. Bapak akan share screen dulu. Apakah sudah kelihatan? Sudah, Bapak. Sudah, Pak. Sudah. Mari kita bernyanyi bersama-sama. 1, Iya, Bapak. 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot Proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara. rakyat Rakyat adil adil, sentosa, riba di bangsaku. ayo maju Maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Maju. Baik, terima kasih. Baik, sebelum kita ke materi, alangkahnya kita berdoa. Siapa yang memimpin doa? Ya, Degus, silakan dipimpin. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut keyakinan agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sudah, Bapak. Terima kasih, Degus. Baik, mari kita ke materi. Apakah sudah kelihatan? Sudah. Apakah sudah kelihatan? Masih loading, Bapak. Apakah sudah kelihatan? Sudah, sekarang? Bapak. Ya, sekarang kita ke tema 5, pahlawanku, subtema 2, pahlawan kebanggaanku. Langsung saja. Muatan belajar hari ini yaitu Bahasa Indonesia, IPA, dan IPS. Adapun tujuan pembelajaran sebagai berikut. Yang pertama, setelah membaca teks tentang Sultan Hasanuddin, siswa mampu menyebutkan informasi yang sudah diketahui dan yang ingin diketahui dengan benar. Yang kedua,
setelah mengumpulkan informasi yang sudah dan ingin diketahui lebih lanjut, siswa mampu mempresentasikannya melalui bahasa, lisan, dan tulisan. Setelah mengamati gambar, siswa mampu mengidentifikasi peninggalan kerajaan Islam serta pengaruhnya bagi wilayah setempat dengan benar. Yang keempat, setelah berdiskusi, siswa mampu mengkomunikasikan peninggalan kerajaan di masa Islam, pengaruhnya di wilayah setempat dengan menggunakan peta pikiran. Yang kelima, setelah melakukan percobaan tentang cahaya dan cermin, siswa mampu menyimpulkan sifat-sifat cahaya hubungan dengan penglihatan dengan benar. Yang keenam, setelah melakukan percobaan tentang cahaya dan cermin, siswa mampu menulis laporan tentang sifat cahaya dan hubungannya dengan penglihatan dengan rinci dan benar. Langsung saja ke materi. Menulis informasi dari teks pada tabel. Informasi merupakan sekumpulan data atau fakta tentang suatu hal. Bentuk informasi dari suatu teks berupa informasi tersurat dan tersirat. Informasi tersurat merupakan informasi yang secara jelas dapat kita temukan dalam teks. Informasi tersirat adalah informasi yang tidak disajikan secara langsung dalam teks. Setelah menemukan informasi penting di dalam teks, dapat membuat catatan singkat mengenai hal-hal pokok yang dibicarakan. Agar lebih mudah diingat, catatan tersebut dapat dijadikan dalam bentuk tabel berupa untuk memudahkan kita saat menceritakan kembali isi teks yang telah kita baca tersebut. Berikut adalah contoh teks dari Sultan Hasanuddin. Sultan Hasanuddin ialah raja dari kerajaan Islam Gorontalo di Makassar, Sulawesi Selatan oleh Belanda. Ia dijuluki ayam jantan dari timur karena kegigihannya dan keberaniannya melawan Belanda. Ia membela kepentingan rakyat dengan gigih. Ia berusaha menegakkan kedaulatan dan perluas wilayah kerajaan terhadap dengan Aru Palaka, Raja Bone yang dibantu oleh Belanda. Sultan Hasanuddin dikenal arif dan bijaksana. Beliau merasa sedih karena harus bertempur melawan keluarga sendiri. Arung Palaka Latentri Tata Tu Erung sudah seperti saudara kandung sendiri. Sultan Hasanuddin mempertimbangkan bahwa pertumbuhan darah di kalangan orang Makassar dan Bugis harus segera dihentikan. Sultan Hasanuddin berusaha menggabungkan kekuatan kerajaan kecil di sekitar kerajaan untuk melawan Belanda. Karena perjuangan dan jasa, nama Sultan Hasanuddin diabadikan sebagai nama jalan dan universitas di Makassar, Sulawesi Selatan. Apakah anak-anak pernah melihat pahlawan Sultan Hasanuddin? Halo? Apakah pernah melihat? Biasanya Pernah. di uang 10 ribuan ya. Baik, Bapak lanjutkan. Bapak punya pertanyaan? Apakah ada yang bisa menjawab? Nomor 1, apa yang Anda ketahui tentang Sultan Hasanuddin? Halo, anak-anak, apakah ada yang bisa menjawab? Saya Bapak. Ya, Pramana. Apa yang Anda ketahui mengenai Sultan Hasanuddin? Beliau adalah pahlawan dan dia adalah raja dari kerajaan Goa yang ada di Sulawesi, Bapak. Ya, bagus Pramana. Beli apros dulu. Yang kedua, apakah ada yang bisa menjawab? Ya, anak-anak, apakah ada yang bisa menjawab? Apanya, Bapak?
Ini nomor 2, pertanyaan nomor 2. Apa yang ingin kamu ketahui lebih lanjut tentang Sultan Hasanuddin? Yang ingin saya ketahui tentang Sultan Hasanuddin itu ingin mengetahui tentang bagaimana perjuangan beliau saat melawan penjajah, Bapak. Ya, benar. Bagus jawaban dari anak-anak. Ya, beri aplaus untuk Pram dan Wahyu. Ya, Bapak akan lanjutkan ke materi berikutnya. Sifat-sifat cahaya. Cahaya merupakan salah satu bentuk energi. Tanpa cahaya, kita tidak dapat melihat benda-benda yang ada di sekitar. Cahaya adalah energi dalam bentuk gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang getarnya adalah medan listrik dan medan magnetik. Menurut Kamus Bahasa Indonesia atau KBBI, cahaya adalah sinar atau terang dari suatu yang bersinar seperti matahari, bulan, lampu, yang kemungkinan mata penangkap bayangan benda-benda pada cahaya memiliki sifat-sifat tertentu, yaitu merambat lurus menembus benda bening dan dapat dipantulkan oleh objek tertentu, yakni yang pertama cahaya merambat lurus, yang kedua cahaya menembus bening, yang ketiga cahaya dapat dipantulkan. Berikut adalah contoh percobaan sifat cahaya. Halo anak-anak, apakah sudah terlihat percobaan cahaya merambat lurus? Bagaimana anak-anak, apakah terlihat slide-nya? Sudah, Bapak. Terlihat. Sudah, Bapak. Ya, inilah contoh percobaan menggunakan kertas karton dan lilin. Percobaan menggunakan 3 karton tebal dan lilin. Lubangi pada tengah ketiga karton tersebut. Letakkan karton-karton dengan posisi Ntar dulu lobet, Mbak. Posisi 3 lubang tersebut sejajar dengan cahaya lilin, tepat di belakang lubang. Perhatikan apa yang terjadi, lalu coba menggeser posisi setiap karton sehingga setiap lubang menjadi tidak sejajar. Perhatikan perbedaannya, ya. Seperti ini gambarnya anak-anak, percobaan cahaya merambat lurus. Yang kedua Ini, ada Bapak. cahaya dapat apa ya? Ya, Bapak lanjutkan ya. Yang kedua, cahaya dapat menembus benda. Bisa percobaan ini percobaan ini bisa menggunakan senter dan gelas, karena gelas dapat ditembus oleh cahaya senter. Percobaan menggunakan cahaya matahari, cahaya senter atau gelas, benda-benda transparan bening. Benda-benda berwarna gelap dan benda-benda bening tetapi berwarna. Letakkan peralatan seperti pada gambar arah cahaya ke tembok berwarna putih. Perhatikan gambar yang terjadi seperti gambar yang di percobaan di slide ini, yaitu ditembus oleh senter. Dan ketiga, cahaya dapat dipantulkan. Cahaya dapat dipantulkan menggunakan cermin dan senter. Percobaan menggunakan 2 cermin datar dan senter. Coba pantulkan cahaya senter menggunakan cermin. Coba berbagai posisi cermin yang berbeda dan gunakan lebih banyak cermin. Amati apa yang terjadi pada gambar pantul tersebut. Seperti gambar ini anak-anak. Itu untuk selanjutnya kita ke materi selanjutnya. Berikut adalah raja pada masa pemerintahan kerajaan Islam, yaitu Sultan Hasanuddin yang berkuasa 1654 sampai 1660 Masehi, yaitu Sultan Iskandar Muda yang berjajah pada 1607 sampai 1636 Masehi. Jadi, anak-anak
Apakah bisa menjawab apa saja peninggalan raja-raja pada di masa Islam? Anak-anak, apakah ada yang bisa menjawab? Ya, apakah ada yang bisa menjawab? Saya. Ya, Degus. Silakan. Peninggalan sejarah Islam di Indonesia yaitu masjid, keraton, pesantren, ya, sama tradisi, Pak. Ya, bagus sekali jawabannya ya. Ya, jadi peninggalan sejarah Islam itu antara lain masjid, kaligrafi, keraton, kesusastraan, pesantren, dan tradisi. Ya, bagus. Apakah nomor 2 ada yang bisa menjawab? Apa yang ingin kamu ketahui tentang peninggalan raja-raja di masa Islam? Siapa yang bisa menjawab? Ya, Yude silakan. Yang saya ketahui tentang peninggalan raja-raja di masa Islam yaitu perjuangan raja-raja Islam di Nusantara. Ya, bagus jawabannya. Yaitu perjuangan raja-raja Islam di Nusantara yang ingin kita ketahui ya bagaimana perjuangannya pada saat melawan penjajah. Baik, beri aplaus untuk Degus dan Yude. Ya, Bapak akan lanjutkan. Inilah tokoh-tokoh perjuangan raja Islam di Nusantara. Ada Sultan Malik Al-Saleh. Bapak akan jelaskan sedikit. Sultan Malik Al-Saleh adalah pendiri dan raja pertama kerajaan Samudra Pasai. Sebelum menjadi raja, dia bergelar Merah Sile atau Merah Selu. Sultan Malik Al-Saleh adalah putra Merah Gajah. Diceritakan Merah Selu mengembara dari satu ke tempat lain. Akhirnya dia berhasil diangkat menjadi raja di suatu daerah yaitu Samudra Pasai. Yang kedua ada Sultan Iskandar Muda. Sultan Iskandar Muda adalah raja dari kerajaan Aceh Darussalam yang memerintah tahun 1607 sampai 1636. Pada masa pemerintahan, Aceh Darussalam mencapai puncak kejayaan. Aceh Darussalam menjadi pusat perdagangan yang ramai. Sultan Iskandar Muda sangat menentang penjajahan yang menolak keinginan Belanda untuk memonopoli atau menguasai perdagangan di wilayah Aceh Darussalam. Selanjutnya ada Sultan Agung. Sultan Agung adalah raja kerajaan Mataram Islam yang memerintah pada tahun 1931 sampai 1645. Sultan Agung dikenal sebagai seorang pemimpin yang menentang penjajahan Belanda. Sultan Agung berusaha mengusir PUC Belanda yang telah menduduki Batavia. Untuk penyerbuan ini mengalami kegagalan. Pada masa pemerintahan Sultan Agung, Mataram Islam mencapai puncak kejayaan. Baik, ini ada tugas. Silakan anak-anak dijawab di rumah ya, tugas di rumah ini. Bapak akan share di WA group. Jadi, apakah sudah mengerti dengan materi yang kita bahas hari ini anak-anak? Apakah ada yang Sudah, Bapak. Ya, apakah ada yang ditanyakan? Belum, Bapak. Tidak ada, Bapak. Ya, kalau tidak ada, Bapak akan simpulkan pembelajaran pada hari ini. Apakah ada yang mau membaca? Siapa yang bisa menyimpulkan? Siapa yang mau membaca? Ya, kalau tidak ada, Bapak saja ya. Kesimpulan pembelajaran hari ini, yang pertama, membandingkan hal yang sudah diketahui dengan yang baru diketahui dari teks non-fiksi. Yang kedua, kita sudah mempelajari sifat-sifat cahaya. Yang ketiga, mengidentifikasi peninggalan pada masa pemerintahan Islam. Baik, anak-anak. Sudah sekian pembelajaran hari ini.
Mari kita tutup karena di awal kita berdoa, mari kita berdoa. Ya, Dego silakan dipimpin doanya. Siapa? Saya. Ya, Dego silakan dipimpin doanya. Ayo teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut keyakinan agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sudah, Pak? Ya, baik. Terima kasih, Degus. Jadi, untuk tugasnya silakan dibuat ya untuk dikumpulkan minggu depan. Baik, Ya, pelajaran Bapak. tutup ya. Sampai jumpa di minggu depan. Oke, Bapak. Oke. Ya, Bapak. Ya. Dadah.